Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Kembali pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji beberapa ayat-ayat Al-Qur'an masih di dalam juz amma, dan kita pada malam hari ini insyaallah akan membaca tafsir surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Surah ini termasuk ke dalam surah Makkiyah, yaitu surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Beliau Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, Yaqulu ta'ala dhamman liman taraka huquqahu wa huquqa ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mencela untuk orang yang meninggalkan hak-haknya, meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan hak-hak hamba-hambanya. Kalau di dalam Islam ada hak Allah, ada hak hamba, yaitu hak makhluk. Kalau di dunia saat ini ya, orang hanya mendengung-dengungkan hak asasi manusia, ya kan? Yang selalu didengung-dengungkan hak asasi manusia. Mereka tidak membicarakan dan tidak memahami tentang hak yang menciptakan manusia, yaitu hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dan menciptakan segala sesuatu yang diperuntukkan untuk manusia, bumi, langit, kemudian juga alam, semua itu kan diciptakan sebagai sarana bagi manusia agar manusia bisa menjadi hamba yang baik, hamba yang benar, yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam surah ini terdapat hak Allah dan juga ada hak hamba. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita, tahukah kamu, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan." Yukadzibu, mendustakan. Biddini, mendustakan ad-din, yaitu ya kalau diterjemahkan dalam terjemahan adalah agama, ad-din, agama. Maknanya menurut beliau di sini ai bil ba'tsi wal jaza, yaitu mendustakan al-ba'ts, hari kebangkitan, bahwa manusia nanti akan dibangkitkan. Wal jaza, yaitu hari pembalasan, bahwa manusia nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang mereka lakukan di dunia. Nanti dibalas. Fala yu'minu, dan dia tidak beriman, bima ja'at bihir rusul, dengan apa yang dibawa oleh para rasul, apa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ad-din juga adalah maknanya sebenarnya adalah al-jaza'u bil adl, yaitu balasan, ya, al-jaza' bil adli, dengan keadilan. Ini namanya ad-din. Misalnya maliki yaumiddin. Ad-din di situ adalah hari pembalasan ataupun al-jaza, ya, pembalasan dengan penuh keadilan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, bertanya. Utamanya di sini adalah bertanya kepada yang Al-Quran ini turun kepada beliau, yaitu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Tahukah kamu, ya, orang yang dia itu mendustakan al-jaza, ya, yukadzib, artinya mendustakan, bukan berdusta tapi mendustakan. Mendustakan berarti mengatakan hal tersebut adalah bohong. Al-jaza itu bohong, al-jaza itu dusta, bahwa hari pembalasan itu tidak ada. Nah, ini kan begitu. Banyak yang mungkin saja orang mengatakan begitu, yaitu ketika orang itu tidak beriman dengan akhirat, tidak beriman dengan hari akhir, ya. Seakan-akan ketika seseorang itu mati, sudah dia itu selesai, semua perkaranya selesai. Padahal tidak demikian, ya, padahal tidak demikian. Bahwa seseorang ketika telah meninggal dari dunia ini, maka dia sebenarnya memasuki gerbang, ya, untuk kehidupan yang lebih abadi, ya, yaitu mulai gerbang kematian, kemudian alam kubur, ya. Setelah alam kubur nanti sampai menunggu hari kiamat, ya. Kemudian setelah hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ba'ts. Tentang hari kebangkitan ini atau hari pembalasan itu, bagi kita, bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman adalah sangat-sangat, ya, memberikan dorongan agar kita itu beramal, agar kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kalau kita misalnya akan diuji, ya, akan diuji. Kemudian apabila kita akan ingin, ya, berhasil, maka kita sungguh-sungguh, karena ada ujian. Setelah ujian nanti
kalau misalnya kita sungguh-sungguh berhasil, kita akan mendapatkan piala, ya kan? Kita akan mendapatkan mungkin hadiah. Ya. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita lalai, ya mungkin kita akan gagal. Kalau dalam pertandingan di dunia, gagal itu ya biasa saja, sekedar kecewa saja, gitu ya. Tapi kalau akhirat, kalau kita gagal ya di dunia ini, hidup ini gagal, yang hidup itu hanya sekali, maka kita susah untuk bisa mengulangi lagi, nggak bisa. Akan selamanya kita akan mendapatkan kesusahan kalau kita gagal di dunia ini. Maka kita harus berhasil. Satu kali ini adalah harus berhasil. Tidak boleh kita satu kali ini kita begitu saja kita sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bertanya, ya. Namun nanti pertanyaan ini akan disebutkan jawabannya. Siapa orang yang mendustakan ad-din ini? Siapakah orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan hari kebangkitan? Siapa orang yang mendustakan hari pembalasan? Siapa mereka itu? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang yad'ul yatim. Ya. Yad'ul yatim ay yadfa'uhu bi'unfin wa syiddatin. Yaitu orang yang mendorong anak yatim itu dengan kasar, ya, dengan kasar dan keras. Atau di dalam terjemahan mungkin disebutnya menghardik, ya, menghardik anak yatim. Ya. Anak yatim itu adalah anak yang memang tidak ada yang membela. Itu anak yatim, karena tidak ada bapaknya. Kita sebagai bapak, kalau anak itu dimacam-macamin gitu kan, diperlakukan dengan kasar, ya, tentu kita akan marah dan kita akan membela, ya. Tapi kalau anak yatim, siapa yang membela? Nggak ada yang membela. Kenapa? Bapaknya nggak ada. Yatim itu adalah yang tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai ayah, sehingga tidak ada yang membela, gitu ya. Seharusnya kepada anak yatim itu kita harus sayang, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dilahirkan dalam keadaan yatim. Rasul Alaihi Wasallam. Ini juga adalah sebagai bentuk suri tauladan, ya, dan contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala contohkan bahwa anak yatim itu belum tentu dia itu ke depan gak punya masa depan, ya. Belum tentu, ya. Ke depan belum tentu dia itu adalah tidak punya peran, karena ternyata di sini Allah Subhanahu Wa Taala, ya, contohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Dan ternyata dalam sejarah juga banyak, ya, anak-anak yatim yang kemudian mempunyai prestasi dan keberhasilan di dalam kehidupan dia, baik di dunia ataupun prestasi di akhirat. Misalnya para ulama, banyak juga para ulama yang yatim, ya, kemudian dia misalnya adalah penuh dengan keprihatinan, sehingga menempa kekuatan jiwanya, sehingga menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh, ya. Lalu dia menjadi orang yang berhasil, ya. Nah, itu adalah yatim. Wala yarhamuhu liqasawati qalbihi, dan dia tidak menyayanginya karena kerasnya hati.
Ya, orang yang kata-katanya keras kasar gitu ya, itu timbul karena hatinya juga adalah keras. Bagaimana hati itu menjadi keras? Di antara hati yang menjadi keras itu karena tadi yukadzibu biddin. Orang yang tidak beriman dengan hari akhir, orang yang tidak berpikir tentang sesuatu yang akan terjadi setelah kematian dengan akhirat, maka hatinya keras. Hatinya keras. Karena dia berpikir, ya kalau sudah mati ya sudah selesai. Sehingga dia semaunya sendiri. Ya. Sedangkan orang yang beriman dengan hari akhir, ya, beriman dengan akhirat, beriman dengan pembalasan, beriman dengan kebangkitan, maka hatinya menjadi lembut. Hatinya menjadi lembut. Ya, karena dia mengetahui bahwa segala tingkah lakunya itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu la yarju thawaban wa la yakhsha iqaban. Karena dia tidak berharap dengan thawab, tidak berharap dengan pahala. Ya. Bahkan mengatakan, buat apa pahala? Buat apa? Pahala misalnya begitu. Ya. Wala yakhsha iqaban, dan dia tidak takut kepada siksa. Iqab, ya, siksa, misalnya siksa neraka. Jadi ketika disebutkan tentang pahala, tentang surga, tentang neraka, mereka malah mungkin nggak pengaruh sama sekali, nggak pengaruh. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya lembut. Contohnya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau sudah disebut surga dan neraka, luar biasa. Ketika disebut surga, maka mereka bersemangat dengan amal. Apabila amal itu bisa mendekatkan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga, maka mereka bersemangat. Sampai mereka misalnya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal, ya, apabila aku mengerjakannya aku masuk surga." Begitu. Nah, ini semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika misalnya adalah disebutkan surga. Semangatnya luar biasa untuk beramal saleh. Mengapa semangat? Karena beriman dengan adanya surga. Kemudian ketika disebutkan neraka, mereka menangis. Mereka menangis, ya. Mereka khawatir kalau mereka itu adalah masuk ke dalam neraka. Ini gambaran para sahabat, ya. Nah, orang yang tidak beriman dengan hari akhir, tidak beriman dengan surga, tidak beriman dengan neraka, tidak berharap pahala dari Allah, maka dia ini orang yang hatinya keras dan dia akan berlaku kasar keras juga kepada orang lain, apalagi kepada al-yatim, kepada anak yang tidak punya ayah, tidak punya bapak, begitu. Maka sering kita dapati orang-orang yang seperti itu. Nah, itu disebut sebagai orang yang yukadzibu biddin. Ini sifat, ya, karakter orang yang tidak beriman, orang yang mendustakan din Allah Subhanahu wa taala. Wala yahuddu, dan dia tidak memberikan motivasi, ya, dorongan ghairahu kepada orang lain, ala ta'amil miskin, untuk memberikan makan orang-orang miskin, ya, orang-orang miskin. Memberikan dorongan, motivasi, mengajak, ya, orang untuk memberi makan orang miskin saja nggak mau. Bagaimana dia memberi sendiri, gitu kan? Seharusnya dia untuk mengajak orang itu kan gampang, ya.
Memang berat ketika seseorang itu melakukan itu sendiri, ya. Wa min babi aula annahu bi nafsihi la yut'imu al-miskin, ya. Dan lebih utama lagi, ya, atau lebih lebih diutamakan, yaitu ketika dia itu, ya, dirinya sendiri, ya, tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin, begitu. Terlebih untuk dirinya sendiri, begitu. Apalagi dia misalnya mengajak orang lain, ya. Di sini juga kita bisa ambil faedah bahwa orang yang tidak beriman dengan hari akhir itu tidak memberikan motivasi untuk memberi atau berbagi dengan orang-orang yang mungkin disebut kesusahan, ya, atau kekurangan, miskin. Orang miskin adalah orang yang memang dikategorikan kekurangan, ya, kekurangan atau ketika seseorang itu mempunyai kebutuhan, maka dia mungkin saja tidak bisa memenuhinya secara sempurna. Ini orang yang miskin, misalnya makan, gitu kan. Makan, mungkin kalau kita biasa makan, orang Indonesia ini, standarnya orang Indonesia itu 3 kali. Ini standarnya orang Indonesia. Pagi sarapan, ya kan? Siang makan siang, malam makan malam, gitu. Walaupun pagi nasi uduk, siang nasi padang, malam sate, misalnya gitu kan. Nah, ini orang Indonesia, ya. Pokoknya ada, ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, orang miskin mungkin saja makannya 1 kali. Untuk standar orang Indonesia, ya. Makannya 1 kali, misalnya makannya siang saja, atau makannya mungkin hanya dapatkan makan pagi saja, gitu kan. Malamnya tidak makan. Walaupun orang yang sekarang, orang yang kaya pun kadang makannya nggak 3 kali. Dia diet, ya kan? Diet. Makanya berapa kali? Makan nasinya sekali, karena takut gemuk katanya, ya kan? Makan nasinya 1 kali. Udah 1 kali ditimbang. Kenapa? Takut gula. Ya, orang sekarang banyak takutnya, ya, takut gula dan seterusnya. Itu ditimbang, gitu kan? Nah, itu bukan miskin seperti itu, ya. Orang miskin ya makan 1 kali karena memang dia memang dapatnya cuma 1 kali, misalnya cuma pagi saja atau cuma siang saja, atau hanya dapat makanan pas malam saja. Pagi sama siang mungkin nggak dapat makanan, begitu, ya. Nah, mungkin ya itu miskin misalnya. Nah, orang miskin itu yang tadi kekurangan dari sisi makanan, maka kita, ya, apabila kita mempunyai rizki, ya, maka kita ikut memberikan makan kepada orang miskin, ya. Syariat Islam ini sangat-sangat, ya, memberikan kepedulian kepada orang-orang miskin, ya. Misalnya ada namanya zakatul fitr, ya, zakat fitr, atau zakat secara umum, ya kan. Ada juga misalnya sedekah. Ini kalau sedekah ini lebih luas, ya. Sedekah lebih luas, ya. Lebih luas, ya. Berapa saja, kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Kalau sedekah, kalau zakat itu kan terbatas, ya. Zakat itu terbatas kepada asnaf tertentu saja, 8 asnaf. Tapi kalau sedekah adalah lebih luas. Dan memang perhatian terhadap orang miskin itu lebih diutamakan. Perhatian kepada orang miskin dibandingkan dengan asnaf yang lainnya, gitu. Seperti misalnya adalah zakatul fitr, maka diutamakan adalah untuk orang-orang miskin. Itu zakatul fitr. Berikutnya,
Tadi adalah berkaitan antara syariat dan juga kepedulian. Syariat dan kepedulian. Syariat itu adalah din, ya, iman, ya. Di sini iman dan juga bagaimana dia bisa mengaplikasikan iman itu dalam bentuk amal soleh, ya. Iman dan amal soleh. Berikutnya, fawailul lil musallin, celakalah, ya, bagi orang-orang yang salat. Maksudnya apa ini? Ai al-multazimuna bi iqamatis shalah, yaitu orang-orang yang selalu iltizam untuk menegakkan salat. Pokok nama salatnya luar biasa, begitu kan? Tidak pernah tinggal. Salatnya itu penuh, full. Masya Allah. Salat 5 waktu full, ya. Salat sunnah rawatib full, ya. Ditambah dengan salat-salat yang lainnya, mungkin salat-salat sunnah yang lainnya. Walakinnahum, akan tapi mereka itu an salatihim sahun. Mereka dari salat mereka itu adalah sahun. Sahun itu adalah mudayyi'una laha, menyia-nyiakannya, menyia-nyiakan salat tersebut. Kenapa? Tarikuna liwaqtiha, mereka meninggalkan, ya, salat itu, ya, dari waktunya, yaitu mereka mungkin salat akan tapi kadang salatnya itu diakhirkan, ya, kadang mereka salatnya diakhirkan. Mufawwituna li arkaniha, kemudian mereka itu meninggalkan, ya, rukun-rukunnya. Salat akan tapi tidak diperhatikan rukun-rukunnya. Misalnya adalah salatnya tidak tumakninah, misalnya salatnya tidak tumakninah, atau salatnya asal-asalan, ya, asal-asalan. Walaupun salatnya banyak, kalau salatnya asal-asalan, ya tentu ini bagian daripada yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yaitu fawailul lil musallin. Ya. Mengapa demikian, ya, terjadi? Salat akan tetapi mendapatkan ancaman dari Allah. Ya. Salat akan tapi mereka menyia-nyiakan salatnya itu, menunda-nunda, misalnya akhir-akhir sekali, gitu kan, dari waktu salat, bahkan mungkin sampai dengan terlewat. Misalnya ada orang yang kalau salat itu ya sampai kelewat. Karena apa? Karena nanti akhirnya terlewat, begitu. Ada yang memang dia tepat waktu, akan tetapi tadi tidak memperhatikan rukun-rukun salat itu. Bagaimana dia itu adalah berdiri, bagaimana dia ruku, bagaimana dia sujud, ya, tidak diperhatikan. Yang penting dia salat, begitu saja. Maka penting bagi kita untuk mengetahui syarat rukun salat. Ya, ini penting. Jangan sampai kita salat akan tapi salatnya sia-sia. Wa hadza li'adami ihtimamihim bi amrillah. Demikian itu karena mereka tidak mempunyai perhatian terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Haitsu dayya'u as-salat, sehingga mereka menyia-nyiakan salat itu. Allati hiya ahammut ta'at, yang salat itu adalah ketaatan yang paling penting, ya. Salat itu adalah ketaatan yang paling penting. Bahkan salat itu adalah standar kebaikan seseorang. Standar kebaikan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumul qiyamah yang pertama kali diperiksa adalah salat kita.
Kalau salatnya baik, maka akan baik seluruhnya. Tapi kalau salatnya itu jelek, salatnya itu rusak, maka akan rusak semuanya. Jadi ini adalah standar kebaikan. Maka perhatikan salat kita. Perhatikan salat kita. Wa afdalul qurubat, dan salat itu adalah taqarrub yang paling afdal. Amal yang mendekatkan kita kepada Allah yang paling afdal, itu salat. Ya, itu salat. Yaitu kita ketika salat itu seakan-akan kita adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam salat kita. Dan ketika kita salat, kita itu adalah sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling dekat adalah ketika kita sedang sujud. Saat yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sedang sujud. Maka perhatikan salat kita itu, ya. Wa afdalul qurbat. Was-sahwu 'anis salati huwa alladhi yastahiqqu sahibuhu adz-dhamma wal-lawm. Ya. Dan kemudian lalai, ya, dari salat itu, ya. Walaupun dia melakukannya tapi lalai. Lalai itu adalah salatnya tadi asal-asalan. Ya, asal-asalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat yang salat akan tapi salatnya itu tidak tumakninah. Disebut dengan hadis, ya, orang yang salah, ya, salatnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dia tentang salat yang benar, yaitu salat yang penuh dengan tumakninah. Ya, orang tersebut sahabat itu salat. Nah, kemudian setelah salat datang kepada Rasul, kemudian Rasul memerintahkan kepada orang itu untuk salat lagi. Salli fa innaka lam tusalli. Salatlah. Sesungguhnya engkau ini belum salat. Akhirnya dia salat lagi. Selesai, datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul memerintahkan lagi, "Salli fa innaka lam tusalli." Salatlah, karena sesungguhnya kamu belum salat. Salat lagi orang itu. Kemudian datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Salli fa innaka lam tusalli." Lalu orang tersebut sampai bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan salat yang benar. Lalu Rasul mengajarkan kepada dia salat yang benar. Ini hadisnya hadis tentang sifat salat, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi utamanya di situ adalah tumakninah di dalam salat. Yaitu ketika orang itu salatnya ternyata tidak tumakninah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan orang yang salatnya asal-asalan tadi, ya, diancam oleh Allah di sini dengan dzam wal laum. Dzam itu celaan, al-laum itu adalah satu perasaan yang menunjukkan kesia-siaan, ya, itu laum, ya. Jadi perhatikan salat kita. Wa amma sahwu fi salat, adapun kalau di dalam salat kita pernah lupa, ya, ini kan kadang, ya, kita lupa. Di dalam salat kita lupa. Sekarang sudah rakaat keberapa, ya, gitu kan. Kadang lupa. Ya. Fahadha yaqa'u min kulli ahadin. Maka ini terjadi di setiap orang. Terjadi di setiap orang. Hatta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah lupa.
Kemudian dengan lupanya Nabi SAW ini kita mendapatkan solusi dari lupanya kita, yaitu adanya sujud sahwi. Nah itu adalah solusi ya. Rasul SAW lupa, dan lupanya Rasul itu adalah solusi bagi kita. Karena kalau Rasul tidak pernah lupa, nanti kita susah ketika kita lupa. Karena mungkin saja misalnya tidak ada keterangan dari Rasul, sedangkan kita lupa misalnya. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ya, ternyata Rasul SAW pernah lupa, kemudian ada yang disebut dengan syariat sujud sahwi ketika kita lupa. Walhamdulillah. Tapi kalau melupakan, nah ini yang masalah. Melupakan salat atau pura-pura lupa terhadap salat, begitu. Walihada wasafa Allah Ta'ala haula'i birriya. Maka untuk inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati mereka itu dengan riya. Allah mensifati mereka dengan riya. Kenapa riya? Karena yang penting dilihat oleh orang. Kan kalau orang itu beramal untuk manusia, ingin dilihat oleh manusia, disebutnya riya. Dan orang yang malas salat itu, ya, orang yang malas salat itu, kemudian dia salat, sebenarnya dia tidak mau salat, tapi karena dilihat oleh orang supaya kelihatan bahwa dia itu salat, maka dia salat. Dan ternyata salatnya tidak sempurna. Salatnya asal-asalan misalnya. Bukan karena tidak mengerti, akan tapi kadang asal-asalan. Kalau orang itu tidak mengerti, kan dia akan belajar. Orang yang tidak paham akan belajar. Orang yang tidak mengerti akan belajar. Tapi kalau orang yang malas, nggak mau belajar. Nggak mau belajar kalau orang yang malas. Seperti kaum munafikin. Orang kaum munafikin itu, idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka itu berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Itu sifat orang munafikin. Ya. Yang penting kelihatan oleh orang dia itu salat, begitu. Ini munafikin. Kalau tidak dilihat oleh orang munafikin, ya tentu dia tidak salat. Misalnya yang paling berat oleh kaum munafikin salat itu adalah salat Isya dan salat subuh. Nah, itu kan paling berat. Kenapa salat Isya dan salat subuh? Karena memang waktunya gelap, ya. Isya itu sudah gelap, subuh juga sudah gelap, sehingga tidak terlihat oleh manusia. Warawirinya tidak kelihatan. Dan kalau tidak kelihatan kan mungkin saja nggak mau datang, gitu ya, nggak mau datang dan tidak dilihat oleh orang. Nah, ini berat bagi mereka, apalagi subuh. Subuh itu adalah sangat berat, ya. Bagi orang yang beriman justru, ya, salat seperti itu adalah salat yang mempunyai keutamaan lebih, ya, keutamaan yang lebih, begitu, pahala yang lebih besar, ya. Karena apa? Al jaza'u min jinsil amal. Karena jaza artinya adalah balasan itu, pahala itu, ya, sesuai dengan jenis amal. Ketika amalnya semakin susah, maka balasannya, pahalanya akan semakin besar, keutamaannya akan semakin tinggi, begitu. Wal qaswah, dan juga akan disebut di sini al qaswah, yaitu kerasnya hati. Wa adamir rahmah, dan tidak adanya kasih sayang, ya, tidak adanya kasih sayang. Faqala alladzina hum yura'un, yaitu mereka orang-orang yang riya, ya, ay ya'maluna al-a'mala li ajli riya'in nas, ya, yaitu orang-orang yang beramal untuk dilihat oleh manusia, ya. Nah, ini adalah mereka. Wa yamna'un al-ma'un, dan mereka itu yamna'un, mencegah. Mencegah siapa? Al-ma'un, mencegah orang yang ingin berbuat baik, ya, mencegah untuk orang yang ingin membantu orang lain, gitu.
ini ada juga orang yang model seperti itu. Ya. Kalau ada orang yang mau berbuat baik, itu malah dia tidak suka. Ada orang yang mau membantu orang lain begitu, ya. Misalnya membantu fakir miskin, dia tidak suka. Nah, ini ada juga model yang seperti itu. Nah, itu bagian daripada orang yang tadi mendustakan agama, yukadzibu biddin. Ay yamna'una i'ta' asy-syai'. Ya. Mereka itu mencegah ya, untuk memberikan sesuatu. Alladzi la yadur i'ta'uhu ala wajhil 'ariyati awil hibati kal ina'i wad dalwi wal fa'si wa nahwi dzalik. Ya. Di mana pemberian itu adalah tidak memberikan madarat sebenarnya. Ya. Misalnya adalah memberi untuk dipinjamkan, misalkan yang sifatnya ringan-ringan gitu kan, atau pemberian hibah cuma-cuma seperti misalnya al-ina itu adalah bejana di sini misalnya adalah kalau sekarang gelas, piring yang sejenisnya, wadalwi itu adalah misalnya ember, wal fas kampak ya, dan yang sejenisnya. Mimma jarat al-'adatu bibadliha, dari sesuatu yang memang terjadi ya, biasa begitu ya, untuk dipinjam atau untuk diberi. Wasamahah bihi, samahah itu adalah bermudah-mudahan ya, mudah untuk melakukannya gitu, untuk memberinya. Artinya sesuatu yang tidak begitu susah, bukan sesuatu yang begitu berat begitu kan. Nah, yang seperti itu pun mereka adalah orang-orang yang tidak suka ya, tidak suka. Ya, itu menunjukkan akan pelitnya ya, sangat-sangat pelit. Sudah masuk waktu Isya. Baik, mungkin kita break dulu ya untuk sementara untuk azan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.